Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nida Nisa. Kali ini saya akan memenuhi tugas UTS, yaitu mewawancarai salah satu guru yang menurut saya ideal. Nah, nanti setelah saya mewawancarai guru yang menurut saya ideal, teman-teman juga nanti bisa mendengarkan penjelasan, adapun rencana diri, dan yang terakhir yaitu penutupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah mau diwawancara pada malam hari ini, dan mohon maaf telah mengganggu waktunya. Untuk teman-teman, saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kali ini, yaitu guru ideal menurut saya, yaitu Ibu Nurul Nuraini. Beliau dari STIT Cintekia Purwakarta. Beliau juga menjadi wali kelas 3. Lanjut aja ya Ibu ke pertanyaan pertama, yaitu kenapa sih Ibu pengen menjadi seorang guru? Ya, sebelumnya terima kasih Teh Nida. Ini kalau misalkan dikatakan guru ideal, ini masih jauh ya dari kata ideal. Tapi terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk hari ini atau malam ini menjadi narasumber ya. Untuk pertanyaan yang pertama, kenapa saya ingin menjadi guru? Ada beberapa hal kenapa, atau beberapa alasan ya kenapa saya ingin menjadi guru. Yang pertama, menjadi guru itu adalah suatu wadah atau mungkin jalan ya, bisa dikatakan jalan untuk investasi akhirat. Kenapa dikatakan investasi akhirat? Karena bagaimana kita sudah tahu gitu, kalau misalkan mengajar, kita membagikan suatu ilmu kepada peserta didik, yang mana kita tahu hal itu merupakan suatu kebaikan. Yang jika apa yang kita berikan kepada peserta didik itu bermanfaat untuk peserta didiknya, bahkan diingat sampai kapanpun, itu menjadi hal yang baik untuk mereka, maka itu menjadi amal jariah untuk kita yang mengajarkannya. Jadi investasi akhirat lah ya, kita nabung pahala gitu, menabung kebaikan untuk di akhirat nanti. Lalu selain itu juga karena menurut saya menjadi wanita karir atau seorang wanita kerja sebagai guru itu merupakan pekerjaan yang ideal lah untuk kaum hawa ya, karena kita tahu kalau misalkan kehidupan terus berlanjut dan nanti perempuan juga akan menikah, punya keluarga. Nah, kerjaan yang memungkinkan menurut saya itu ya menjadi guru. Karena dengan menjadi guru kita masih tetap bisa bertanggung jawab atau membagi kewajiban kita terhadap keluarga dan juga kerja gitu. Jadi keluarga tidak ditinggalkan, tapi pekerjaan juga masih tetap bisa berjalan seperti itu. Karena wanita itu justru yang utama bukan kerjanya gitu ya, tapi justru mengurus keluarganya. Nah, guru lah gitu yang cocok menurut saya untuk seorang wanita gitu kalau misalkan bekerja. Seperti itu mungkin ya alasan kuatnya ya, ada 2 poin. Ya Bu, nah selanjutnya menurut Ibu apa saja sih kemuliaan menjadi seorang guru itu? Kemuliaan menjadi seorang guru seperti yang tadi saya jelaskan, banyak sekali keutamaan menjadi seorang guru, kemuliaan menjadi seorang guru. Sebetulnya setiap pekerjaan juga mempunyai kelebihannya masing-masing, kemuliaannya masing-masing, tapi kemuliaan menjadi seorang guru itu sungguh luar biasa menurut saya. Karena tadi menjadi guru itu kita bekerja, tetapi kita juga sedang menabung atau sedang investasi akhirat, tentunya kebaikan-kebaikan, pahala-pahala. Apalagi ketika ilmu yang kita berikan bermanfaat untuk anak-anak, amal jariahnya akan terus mengalir walaupun misalkan kita sudah tidak ada seperti itu. Jadi dengan bekerja
yang kita dapatkan tuh plus pengalamannya, materinya, lalu juga pahalanya. Luar biasa banyak yang kita dapat ketika kita menjadi seorang guru. Ya, ternyata menjadi seorang guru itu banyak banget ya kemuliaannya. Nah, Bu, pada hari ini tantangan pendidikan itu sangat banyak ya, apalagi kemarin waktu pandemi. Nah, tantangan eksternal yang Ibu hadapi saat menjadi guru itu apa sih, Bu? Tantangan eksternalnya udah pasti di zaman sekarang lagi di masa pandemi. Masa pandemi ini tantangan yang luar biasa menurut saya. Tantangan dari berbagai aspek ya. Eksternalnya mulai dari orang tuanya, dari peserta didiknya, dari teknologinya gitu ya. Di zaman sekarang, di masa pandemi sekarang, kita sebagai guru juga dituntut untuk bisa melek teknologi, bisa menyesuaikan bagaimana kita tetap bisa mengajar, menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak, membimbing anak-anak, mendidik anak-anak, walaupun sedang masa seperti ini gitu. Tentunya itu menjadi tantangan yang besar, di mana kita juga harus bisa mengulik cara bagaimana kita masih tetap bisa membimbing anak-anak gitu ya, dengan cara apapun, mau itu dengan cara teknologi. Hanya saja teknologi kita tidak bisa sembarangan menggunakan teknologi, harus disesuaikan kembali dengan kemampuan dari peserta didiknya, dari orang tuanya, teknologinya sudah mumpuni atau tidak, pengetahuan anak-anaknya ketika kita berikan teknologi, misalkan dengan aplikasi ini kita belajar, apakah mereka sudah bisa atau tidak. Tentunya setelah kita punya sesuatu atau solusi, misalkan tentang teknologi, kita memilih aplikasi, itu juga belum tentu menjadi solusi final dan solusi yang bagus gitu, karena kita juga harus menyesuaikan lagi aplikasi ini cocok tidak gitu untuk anak-anaknya, untuk peserta didiknya. Jadi banyak penyesuaian lah, itu tantangan yang paling besarnya. Nah, solusinya untuk mengatasi tantangan tersebut apa sih, Bu? Solusinya untuk tantangan sekarang, untuk guru itu yang paling utama adalah mau belajar, mau melek teknologi, mau mengulik teknologi, mau mencari tahu teknologi yang cocok untuk diterapkan kepada peserta didik dengan fasilitas mereka yang mereka miliki itu harus yang seperti apa gitu. Solusinya itu mau belajar, walaupun mungkin kita awalnya asing gitu ya dengan beberapa aplikasi, teknologi-teknologi tertentu. Solusinya adalah kita mau belajar, kita mau mengulik hal tersebut gitu, agar tetap bisa menyampaikan, bisa menggunakan, anak-anak juga bisa tetap belajar dengan efektif gitu dengan teknologi itu. Intinya harus dan jangan lupa juga, iya Tanida, dan jangan lupa juga solusi terbaik adalah kita tetap menyalurkan semangat kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, selalu memberikan pengertian, rangkulan kepada mereka, karena pandemi yang tidak sebentar ini sudah hampir mau 2 tahun lebih, itu tidak mudah karena kebosanan, semangat mereka tuh naik turun begitu ya. Jadi walaupun kita misalkan udah melek teknologi, hal itu juga perlu dibangun lagi gitu. Jadi semuanya balance, tidak hanya kita solusinya dengan teknologi, dengan menggunakan alternatif teknologi, tapi juga bisa membangun chemistry dengan anak-anak, dengan orang tua, membangun semangatnya seperti itu. Ya, intinya harus mau belajar dan melek terhadap teknologi ya. Nah, selanjutnya kondisi pembelajaran yang Ibu ampu itu seperti apa, Bu? Kondisinya untuk sekarang alhamdulillah masih daring dan juga luring. Luringnya 4 hari, daringnya sehari, tapi untuk luring itu masih dibagi-bagi per kelompok. Seminggu itu satu kelompok itu dia mengalami masuk itu seminggu 2 kali lah gitu.
Jadi kalau guru mah tetap masuknya seminggu 4 kali. Gitu kondisinya, alhamdulillah cukup membaik dari sebelum-sebelumnya, yang sebelumnya daring full gitu, yang mana ketika kita mengajar kita tidak tahu apa yang kita sampaikan apakah tersampaikan, apakah bisa diterima langsung oleh mereka gitu ya, karena kita tidak bisa secara langsung gitu melihat perkembangan anak-anak. Namun untuk sekarang alhamdulillah ada waktunya, ada saatnya kita mengajar langsung dan kita bisa melihat perkembangan peserta didik juga secara langsung gitu. Untuk sekarang alhamdulillah sudah berjalan sekitar 3 minggu atau sebulan gitu ya, touring bertemu sama anak-anak. Nah, tapi setidaknya udah tatap muka walaupun seminggu baru 2 kali ya Bu? Iya betul, alhamdulillah udah bisa mengajar langsung lah ya. Ya alhamdulillah. Nah Bu, selanjutnya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Gimana ulang? Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajarannya. Seperti apa gitu? Banyak latihan, banyak kuis, pembelajarannya diulang-ulang walaupun sudah tersampaikan, tapi ketika mau mulai pembelajaran, apa yang sudah disampaikan sebelumnya itu direview kembali, terus melaksanakan kuis agar mereka terlatih mengingat materi apa yang sudah disampaikan. Seperti itu sih, banyak kuis, banyak latihan, mengulang pembelajaran juga. Nah yang selanjutnya itu bagaimana sih Bu tips-tipsnya, tips-tips yang Ibu lakukan sehingga Ibu bisa seperti sekarang, sudah menjadi guru, sudah mengajar gitu, lumayan kan, cukup lumayan lama. Nah tips-tipsnya seperti apa? Tipsnya kuncinya adalah konsisten. Mau bertahan bagaimanapun kondisinya di dalam pendidikan seperti apa, ya kita harus mau bertahan dengan keadaan apapun, karena dengan niat kita ingin mengajarkan suatu kebaikan kepada peserta didik, ya kuncinya adalah bertahan. Jadi apapun tantangannya, ketika kita sudah memilih bertahan, maka insya Allah dan juga mau belajar, bagaimanapun tantangannya kita bisa lalui. Nah yang selanjutnya Bu, saya juga insya Allah mungkin kedepannya menjadi calon guru ya Bu, pendidikan agama Islam lagi gitu. Apa sih saran Ibu gitu untuk saya pribadi yang nantinya calon guru gitu, seperti itu? Iya, tentunya kalau misalkan ingin menjadi guru ketika perkuliahan dan ketika nanti sudah terjun di sekolah gitu ya Teh Nidaya, itu tentunya pasti berbeda gitu. Tidak akan full seperti materi di perkuliahan seperti apa gitu ya, mengajar di sekolah itu pasti ada bedanya, selalu ada bedanya gitu ketika sudah real masuk ke sekolah. Kuncinya adalah itu tadi ya, nggak bosan untuk harus mau belajar. Ya walaupun sudah belajar nih di perkuliahan, tapi nanti akan ada bedanya, tetap harus mau belajar, menyesuaikan. Seperti itu tips yang pertama, mau belajar, mau menyesuaikan. Terus mencari tahu juga, banyak mencari tahu bagaimana kondisi pendidikan sekarang, bagaimana karakter anak-anak di zaman sekarang, yang kita tahu anak-anak ya sudah ada yang melek teknologi, ada yang belum gitu ya. Konsisten dan mau. Kunci utamanya adalah mau, harus mau dulu gitu. Kalau udah mau, udah gampang lah kesananya gitu. Baik Bu. Nah Bu, kompetensi apa sih yang paling dikuasai atau dimiliki oleh Ibu gitu? Gimana? Apa sih yang kompetensi apa yang paling dikuasai atau dimiliki oleh Ibu? Bisa teknologi, bisa merangkul anak-anak, dan bisa berkomunikasi baik dengan orang tua. Kerjasama yang baik antara komponen sekolah, dari mulai peserta didik, guru yang lain, orang tua, itu pastinya
karena itu sangat dibutuhkan, dan insya Allah itu menjadi poin lebih mungkin ya saya bisa melakukan itu. Apa yang Ibu lakukan juga sehingga memiliki kompetensi tersebut, seperti tadi yang udah Ibu bilang? Banyak mencari tahu, lagi-lagi banyak mencari tahu, banyak melihat, belajar, terus apa ya, kalau kata detektif mah ya kita menyelidiki lah ya gitu, menyelidiki apa yang terjadi saat ini, kondisinya seperti apa, kita harus bisa dan mau tidak mau harus menyesuaikan. Nah, ya Bu, yang selanjutnya itu kinerja guru itu kan selalu dinilai dan mengacu pada indikator kompetensi. Nah, bagaimana sih upaya Ibu untuk meningkatkan kinerja Ibu? Tetap ketika mengajar, kita tidak semata-mata mengajar bebas gitu ya, atau mengarang bebas, tidak. Kita punya acuan dari kompetensi dasar, dari kurikulum yang ada, menyesuaikan juga karena kurikulum di SD IT Cendekia itu tidak hanya kurikulum nasional, tapi juga ada kurikulum tambahan. Kita tidak lepas dari situ gitu. Jadi setiap pembelajaran, pencapaiannya, kompetensi dasar, indikator dan lain-lain itu tetap berpacu atau tetap beracuan kepada satu kurikulum, tidak semena-mena aja gitu. Nah, Ibu, yang selanjutnya yaitu apa sih saran Ibu? Nah, agar saya sebagai calon guru nanti ke depannya memiliki kriteria atau kinerja baik atau bahkan mungkin bisa lebih baik gitu ke depan. Ketika bekerja di lembaga, maka harus mengikuti, tidak bisa berjalan sendiri, ikuti, mau belajar, semangat. Baik Bu, selanjutnya apa sih yang Ibu lakukan ketika ada kegiatan MGMP? MGMP, apa itu teh? Kayak semacam pelatihan gitu. Oh ya, pertanyaannya tadi gimana? Apa yang Ibu lakukan di kegiatan MGMP atau kayak pelatihan menjadi seorang guru? Iya, pasti mengikuti, excited banget lah, pasti ikut gitu kalau ada kegiatan semacam itu, karena itu bisa meningkatkan kinerja, pengalaman, pengetahuan, banyak sekali di situ, pasti ilmu-ilmunya pasti ikut. Bagaimana berperan aktif. Selanjutnya Bu, bagaimana cara Ibu dalam meningkatkan produktivitas terkait pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovasi? Banyak ikut seminar. Harus lebih banyak mengikuti kayak pelatihan atau seminar-seminar kayak gitu ya, kurang lebih. Seminar-seminar, pelatihan gitu. Nah, mungkin ini yang terakhir ya Bu, kata-kata motivasi buat saya pribadi atau bahkan buat teman-teman yang menyaksikan, barangkali ada yang menyaksikan Zoom pada malam ini, kata-kata motivasinya apa gitu bagi saya dan teman-teman yang nanti menonton. Ya, buat teman-teman yang lain yang mungkin sedang menyaksikan tayangan ini ya, buat yang Nida juga, buat yang lain, motivasinya adalah ketika kita ingin menjadi seorang guru, tidak bisa diwujudkan hanya dengan kata-kata saja. Saya ingin menjadi guru. Tidak, tapi harus dengan aksi nyatanya. Aksi nyatanya seperti apa? Ketika udah berniat menjadi seorang guru, bertekad bulat menjadi seorang guru, maka kita harus tahu menjadi guru itu seperti apa. Banyak melihat fenomena pendidikan di zaman-zaman sekarang, atau enggak stuck gitu, jadi selalu update kondisi-kondisi pendidikan sekarang, apalagi di masa pandemi dan lainnya. Yang baik itu yang seperti apa? Banyak ikut seminar, pelatihan-pelatihan, terus teliti juga kondisi peserta didik sekarang tuh seperti apa sih, apa yang mereka butuhkan gitu ya. Jadi tidak
hanya cuman menjadi guru ya udah jadi guru aja, yang penting ngajar udah gitu. Tapi kita harus tahu kita itu ngajar agar anak seperti apa, untuk apa kita mengajar begitu ya. Seperti itu sih. Nah, Jadi mungkin ya, harus tetap semangat. semangat ya. Nah, yang terakhir banget Bu, minta doanya atau restu mungkin gitu ya bagi teman-teman, khususnya bagi saya yang mungkin nantinya akan menjadi guru, bahkan teman-teman mungkin nanti yang menonton yang lagi belajar untuk menggapai cita-citanya, kurang lebihnya seperti itu. Apa tadi pertanyaan awalnya? Minta doa atau restu dari Ibu gitu yang sudah menjadi guru, bagi kami, khususnya bagi saya yang nantinya akan menjadi seorang guru, atau bahkan teman-teman yang lagi menyaksikan yang lagi belajar untuk menggapai cita-citanya gitu. Doa dan Iya, intinya minta pasti saya doakan yang terbaik untuk teman-teman semua, untuk yang sekarang sedang meniti pembelajaran di perkuliahan untuk mencapai cita-citanya. Jangan putus asa, semangat. Ingat, ketika sudah punya kemauan, apa yang kita mau itu bisa terwujud jika kita bekerja keras untuk menggapainya. Gitu. Dan jangan lupa harus lillahi ta'ala. Jangan hanya karena materi, jangan hanya karena melihat orang, itu harus sungguh-sungguh. Niatnya harus yang seperti apa. Pasti saya doakan semoga berhasil, semoga lancar selalu perjalanannya, semoga menjadi gurunya insya Allah mudah-mudahan tercapai. Dan harus satu hal yang diingat, jangan hanya menjadi guru saja, tapi harus menjadi guru jadi. Artinya guru yang benar-benar punya potensi, punya karakter, terus dinamis, maju ke depan, mau belajar, mau memahami kondisi pendidikan setiap saat. Baik Ibu, terima kasih untuk wawancaranya malam hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih sudah berkenan untuk diwawancara pada malam hari ini, dan mohon maaf masih banyak kekurangannya. Mohon maaf juga telah mengganggu waktu istirahatnya. Mungkin hanya itu saja wawancara hari ini bersama narasumber saya, yaitu Ibu Nurul Nur Aini. Semoga suatu saat bisa bertemu kembali. Terima kasih Ibu. Amin. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang selanjutnya yaitu penjelasan materi. Yang pertama yaitu kenapa jadi guru. Nah, menurut saya, jadi guru adalah investasi di dunia dan akhirat. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Dan jadi guru juga banyak sekali kemuliaannya. Salah satunya yaitu yang pertama, mendapatkan derajat yang lebih tinggi. Yang kedua, yaitu memiliki ilmu terlebih dahulu. Yang ketiga, yaitu mempunyai kebaikan, terutama kebaikan bagi dirinya sendiri. Yang keempat, yaitu diberikan kebaikan. Dan yang kelima, yaitu pahalanya sama dengan pahala bersedekah dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu materi tentang tantangan pendidikan kontemporer. Poin pertama yaitu profesi guru. Profesi guru adalah sama dengan amanah. Satu hal yang pasti ketika kita menjadi guru, yaitu kita bagaimana caranya peserta didik mau belajar. Apa sih itu belajar? Belajar adalah bagaimana caranya peserta didik yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak mempunyai keterampilan menjadi punya keterampilan, yang tadinya tidak berakhlak baik menjadi berakhlak baik. Poin kedua yaitu kemuliaan guru. Kemuliaan guru tadi sudah dijelaskan bahwasannya yang pertama yaitu mendapatkan derajat yang lebih tinggi, yang kedua yaitu memiliki ilmu terlebih dahulu, yang ketiga mempunyai kebaikan, khususnya kebaikan bagi dirinya sendiri, yang keempat yaitu diberikan kebaikan, dan yang kelima yaitu pahalanya sama dengan pahala bersedekah. Poin ketiga yaitu ada beberapa tantangan kontemporer. Yang pertama yaitu adanya globalisasi, yang kedua high touch, yang ketiga hedonisme, yang keempat yaitu SDM belum merata, yang kelima yaitu
abad ke-21 atau 4C. Yang pertama yaitu critical thinking, yang kedua kreativitas, yang ketiga communication, yang keempat yaitu collaboration. Nah, yang keempat itu harus diterapkan dalam proses pembelajaran. Materi yang terakhir yaitu penilaian kinerja guru. Yang pertama yaitu upaya pengembangan fungsionalisme guru. Yang kedua yaitu jabatan fungsional guru yang meliputi yang pertama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Hikmah atau pelajaran yang kita bisa ambil dari hasil wawancara yang sudah kita tadi saksikan ya, yaitu yang pertama ternyata tidak semudah apa yang kita bayangkan ketika kita menjadi seorang guru. Yang kedua yaitu ternyata banyak sekali kemuliaannya ketika kita menjadi seorang guru. Yang pertama yaitu mendapatkan pahala yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu memiliki ilmu terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu mempunyai kebaikan khususnya bagi kita sendiri. Yang keempat yaitu diberikan kebaikan, dan yang kelima yaitu pahalanya ternyata besar sekali sama dengan pahala bersedekah. Nah, mungkin wawancara yang tadi semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, yang selanjutnya yaitu rencana diri. Nah, teman-teman, ternyata menjadi guru itu sangat mulia. Namun, menjadi guru yang mulia ternyata banyak sekali tuntutan atau syarat yang ada. Nah, saya sebagai mahasiswa dari pendidikan agama Islam, saya akan berusaha Nah, yang selanjutnya yaitu rencana diri. Nah, teman-teman, ternyata menjadi guru itu banyak sekali kemuliaannya. Namun, menjadi guru yang mulia itu ternyata banyak sekali tuntutan atau syarat yang ada. Nah, saya sebagai mahasiswa dari pendidikan agama Islam, saya akan memberikan atau akan berusaha melakukan khususnya menjadi guru PAI yang profesional. Yang pertama yaitu mampu mendidikkan pendidikan agama Islam dengan maksimal sehingga berhasil membentuk kepribadian pendidikan agama Islam pada peserta didik. Yang kedua yaitu mampu mengajarkan pendidikan agama Islam secara maksimal sehingga berhasil membentuk potensi intelektual yang berstandar pada pendidikan agama Islam. Nah, menjadi guru itu begitu mulia dan luar biasa ya teman-teman. Agar kemuliaan itu didapat, tentu kita harus menjadi guru yang sesuai dengan harapan. Nah, bagi teman-teman untuk yang mau menjadi guru, saya mengajak diri saya juga kita semua untuk khususnya untuk menjadi guru PAI yang profesional ya teman-teman. Yang pertama yaitu mampu mendidikkan PAI dengan maksimal sehingga berhasil membentuk kepribadian pendidikan agama Islam pada peserta didik. Yang kedua yaitu mampu mengajarkan pendidikan agama Islam secara maksimal sehingga berhasil membentuk potensi intelektual yang berstandar pada pendidikan agama Islam. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasannya menjadi guru itu sangat mulia. Nah, dari itu kita bagaimana kita caranya menjadi guru yang mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.